itu kalau menurut saya itu masuk ke dalam, persoalan perdukunan sebetulnya ya. Nah, perdukunan itu banyak, ya ada juga yang positif kali ya, yang mencoba ingin mengobati, persoalan-persoalan kita atau penyakit-penyakit kita. Ada juga yang mungkin, perdukunan itu yang sifatnya adalah persoalan keuangan misalnya kan ya, dia ingin meningkatkan kekayaan begitu, kayak gitu-gitu ya. Lalu juga ada yang memang negatif, yaitu yang biasa dikenal dengan istilah tenung ya, sihir gitu ya. Nah, tenung itu apa ya, ya mungkin berkaitan dengan santet tetapi kemudian dia, negatif ya, sifatnya negatif, merugikan orang, menyakiti orang ya, eee, apa ya, ingin menyakiti orang, merugikan orang lain. Ada pertanyaan, kamu percaya santet nggak? Secara fakta bahwa praktek persantetan itu ada, iya. Tetapi apakah persantetan itu bisa menyakiti orang, ya? Apakah santet itu bisa ngebunuh orang? Apakah santet itu bisa menyakiti orang? Saya masih belum terlalu percaya ya kan. Karena memang ada praktek-praktek orang misalnya dia sakit gitu kan ya, dia mengalami penyakit tertentu, lalu kemudian dia bawa ke misalnya ke medis gitu ya, ketemu dokter, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit diperiksa terus tidak ditemukan penyakitnya dan kemudian disimpulkan bahwa itu dikena santet gitu. Menurut saya terlalu dini menyimpulkan itu ya, karena bisa jadi alat-alat yang ada di kedokteran di tempat kita sedang memeriksakan penyakit kita itu bisa jadi tidak lengkap gitu. Sehingga penyakit atau penyebab yang membuat kita sakit itu tidak terdeteksi. Bisa jadi begitu gitu. Jadi eh, bahwa santet itu kemudian menyebabkan kita sakit, saya kira perlu perlu pembuktian yang lebih ini ya. Tapi anehnya memang di negara kita mengakui santet, teman-teman ya. Itu kalau kita buka pasal KUHP itu masuk di hukum positif gitu. Jadi praktek persantetan itu dianggap kriminal, ya, ada hukumnya. Artinya negara kita secara hukum mengamini adanya santet gitu. Cuma memang repotnya kan bagaimana pembuktiannya. Nah, saya coba baca-baca memang pembuktiannya agak repot itu. Ada pembuktian berdasarkan alat-alat yang digunakan saat santet gitu kan. Ada yang bilang eh apa? Santet itu dibuktikan berdasarkan keterangan ahli gitu kan. Ya gimana itu proses pembuktian-pembuktian kayak gitu kan agak repot gitu kan. Tetapi bahwa orang yang menggunakan upaya persantetan itu kayaknya mungkin ada ya. Nah, makanya saya ingin membahas logikanya di situ, teman-teman ya. Jadi misalnya begini, menurut saya praktek persantetan ataupun praktek perdukunan itu memiliki logikanya sendiri. Tetapi logika dalam hal ini bukan logika seperti kita belajar filsafat, teman-teman ya. Ada premis mayor, premis minor, lalu konklusi gitu untuk membuat definisi dan segala macam ya. Tapi logika santet itu misalnya berdasarkan yang biasa kita kenal dalam istilah kajian kebudayaan itu misalnya ada keberulangan ya. Jadi karena ada upaya untuk melakukan sesuatu gitu kan. Saya pernah begini nih. Jadi ada orang pernah datang ke seorang dukun gitu di suatu tempat gitu kan. Lalu dukun itu kayak semacam nebak gitu ya. Di belakang rumah kamu ada sumur ya, kata si dukun itu. Lalu si pasien ini bilang nggak ada, Pak Dukun gitu kan. Sumur itu ada di depan rumah gitu kan. Wah, apa lalu respon si dukun itu? Wah, berarti sumur itu harus dipindah gitu kan. dipindah dipindah ke depan gitu. Nah, itu menurut saya dia mungkin sebelumnya nebak-nebak gitu kan satu peristiwa yang diulang-ulang lalu pernah benar gitu kemudian diulang terus dan itu yang dianggap sebagai suatu hal yang benar. Jadi keberulangan salah satunya. Kemudian yang kedua, proses persantetan itu kan pasti melalui satu proses rangkaian ini ya, rangkaian kegiatan. Kalau kita lihat misalnya ada alat-alatnya kan ya, ada kayak semacam boneka kalau kita tonton di visualisasinya di film-film santet misalnya kan. Ada alat boneka, terus ada dupa, ada wewangian, terus nanti boneka itu ditusuk gitu kan ya, pakai alat apa lalu berdarah.
lalu kemudian diyakini korban yang dituju itu kemudian bisa meninggal gitu, bisa mengalami satu tragedi, sakit dan seterusnya. Itu sebenarnya tahapan-tahapan yang mereka lakukan gitu kan. Kalau dalam bahasa kebudayaan itu yang disebut dengan istilah sintakmatiknya. Jadi proses sintakmatiknya, proses tahapan-tahapan dari awal sampai selesai. Itu logika keduanya. Kemudian logika ketiganya itu biasanya logika paradigmatik istilahnya ya. Kayak misalnya boneka. Jadi boneka itu bisa diganti dengan berbagai macam boneka ya. Bisa bonekanya ya boneka belian yang lagi modern itu, atau boneka-boneka yang terbuat dari bahan-bahan jerami misalnya, atau boneka yang lain-lain lah gitu kan. Kemudian dupanya kan juga bisa diganti macam-macam dupa ya. Yang penting masih bisa mengeluarkan asap dan wewangian misalnya. Nah, itu yang membuat kemudian orang-orang itu percaya gitu loh bahwa apa namanya? Santet itu bisa berdampak kepada orang yang dituju. Nah, kalau memang saya pernah men-challenge begini sih sebenarnya, kalau memang santet itu ada gitu kan, ya coba aja lah santet orang-orang besar gitu. Pengusaha-pengusaha nakal, koruptor itu aja deh santet lah gitu, coba santet kalau bisa tuh. Koruptor-koruptor yang hilang kemarin itu ada Harun Masiku gitu kan ya, kan nggak ketemu tuh hilang, coba disantet kalau bisa. Nggak ada yang bisa, Pak. Kenapa kok tidak bisa? Kalau santet itu memang betul-betul bisa membunuh orang, bisa menyakiti orang, mestinya itu juga bisa. Tidak pilih-pilih orang gitu kan. Tapi pada faktanya kan yang kita lihat nggak semua gitu kan. Nggak semua yang kita sebut santet itu bisa membuat orang celaka gitu. Hanya orang-orang tertentu yang menurut keyakinan mereka. Ada pertanyaan, pernah dibawa ke orang yang katanya pinter, katanya dukunnya ada yang jahil, iri sama usaha, dicoba dikeluarin. Oh, iya. Gimana tadi? Ngeceknya Bung, ininya Bung? Cek komennya Bung? Ngecek komen di mana Bung? Nah, coba kita cek komen ya. Tadi ada komen teman-teman. Oke, kita akan ngobrol di teman-teman beberapa pertanyaan teman-teman ya. Oke. Nggak ada ya? Iya. Jadi begitu teman-teman ya. Kalau soal kepercayaan ya, kalau bahwa praktek persantetan itu ada, saya percaya. Bahwa orang yang berusaha melakukan kayak gitu tuh ada gitu kan. Tapi apakah dia bisa membunuh orang, menyakiti orang, membuat orang miskin dan segala macam? Saya kira perlu perlu pembuktian lebih lebih lanjut, perlu ya 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 makanya itu banyak orang ditantang sama Firwandi kan, siapa yang bisa nyantet dia gitu kan, tapi kan nggak ada kan yang berani gitu kan. Yang nyoba udah banyak. Itu kejadian dulu, sekarang nggak percaya gituan, apalagi ada pesulap merah yang rajin bongkar-bongkar trik dukun. Iya betul sekali itu. Yang rame kan si Gus Samsudin itu ya, kerisnya bisa bergetar gitu. Ternyata memang beli di Shopee ada alat getarnya gitu kan. Nah ya itu trik-trik kayak gitu kan memang biasa dipakai. Cuma jangan salah teman-teman ya, ada praktek perdukunan yang dukun kadang ngobati itu meskipun mungkin dia tidak bisa menyembuhkan secara langsung, tapi saya kira dia ada dampaknya. Paling tidak dampak psikologis lah ya. Orang yang sakit lalu kemudian datang dukun gitu. Terus kita percaya si dukun ini bisa mengobati kita, walaupun mungkin tidak bisa menyentuh secara langsung pada penyakit kita, tapi kita secara psikologis mengalami penguatan gitu kan, apa ya, eh, menjadi lebih percaya untuk sembuh, lebih termotivasi untuk sembuh gitu. Dan ini juga diamini oleh dunia kedokteran bahwa motivasi sembuh dari seorang pasien gitu kan. Jadi keyakinan untuk bisa sembuh dari seorang pasien itu juga menjadi salah satu obat alami gitu, yang selain dari obat yang diberikan oleh dokter gitu kan. Jadi dampak dukun itu mungkin seperti itu. Makanya lalu kemudian ada orang sembuh, kemudian si orang itu merasa obat itu sudah diberikan oleh si dukun gitu kan. Padahal sebetulnya dampak psikologis yang dialami itu. Makanya itu di beberapa eh, apa ya, rumah sakit, itu kadang selain dia mendapat perawatan secara medis,
ya, perawatan yang diberikan oleh dokter gitu. Kadang ada seorang psikolog datang untuk memberikan apa ya, motivasi, kemudian bahkan memberikan apa, kajian-kajian keagamaan gitu, agar dia kemudian bisa punya keyakinan bahwa penyakitnya itu bisa bisa disembuhkan. Itu bukan pengobatan yang diberikan secara langsung dalam arti memasukkan zat ke dalam tubuh kita, tetapi itu adalah ya boleh kita sebut obat-obatan yang sifatnya psikologis, yang mungkin hal yang sama bisa kita alami ketika kita misalnya datang ke seorang eh, dukun gitu kan. Walaupun belakangan banyak dukun cabul gitu kan. Hati-hati teman-teman ya. Bisa jadi karena dukun-dukun itu apa ya? Dia modus juga untuk banyak macam-macam, modus untuk cari uang ya kan. Korbannya dimintain banyak uang segala macam. Ya modus juga untuk apa ya? Menyalurkan hasrat seksualnya segala macam gitu kan. Karena itu eh saat apa ya, perdukunan yang di dalamnya ada santet itu menurut saya nggak perlulah kita ke sana menurut saya. Keyakinan kita itu muncul karena memang kita punya kepercayaan mistik yang masih tinggi kalau di Indonesia ya. Kita ini kan boleh kita sebut masyarakat yang masih agraris sebenarnya, terutama di pedesaan. Kalau di kota-kota sudah saya kira banyak orang yang nggak percaya dengan santet itu. Makanya banyak orang yang kena santet itu kan di perkotaan jarang. Yang banyak kena santet itu di pedesaan gitu kan. Orang-orang desa itu kenapa kok di desa ini malah malah banyak kena santet. Kalau di kota malah jarang. Apakah santet itu mengenal teritori gitu. Jadi wah ini kota nih misalnya nggak masuk nih saya nih cari desa aja deh biar bisa masuk gitu. Apakah begitu? Kok santet kok pilih-pilih gitu kan? Santet apaan gitu kan? Nah itu menurut saya. Nah kenapa kemudian kembali tadi orang-orang desa itu punya kecenderungan percaya pada itu? Percaya dalam arti bisa menyakiti orang, bahwa santet itu ada, semua orang saya kira percaya gitu. Tapi bahwa santet itu bisa menyakiti orang, bisa bunuh orang kayak gitu-gitu, saya kira itu hanya berdasar dari keyakinan mistik ya. Keyakinan mistikal kita ya kan. Yang menganggap bahwa hal-hal mistik kayak gitu masih kita bisa gunakan. Nah, sebetulnya ya hal-hal yang senada kayak santet ini bisa kita lihat juga di beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di desa. Misalnya sepak bola di desa itu kan ya, wah itu pasti dukun datang itu Pak, memberikan saran masuknya nanti dari arah timur, arah mana gitu. Saya pernah punya cerita nih teman-teman. Jadi di kampung saya itu pernah ada sepak bola gitu kan, tim A sama tim B lah katakan begitu. Nah itu mungkin datang ke seorang dukun gitu. Nah dilalahnya dukunnya itu punya saran yang sama. Sarannya adalah jangan masuk ke lapangan terlebih dahulu. Biarlah lawan masuk duluan gitu. Akhirnya kedua tim ini nggak ada yang masuk, Pak. Karena dia sama-sama menunggu gitu kan. Oh, ada pertanyaan nih. Di era saya orang-orang yang katanya sakti, punya kemauan aneh-aneh, wah hidupnya pada susah, Mas. Kadang heran juga. Nah, ya itu makanya kok kalian bisa percaya gitu. Jadi kadang orang yang bilang bisa datangkan uang itu kadang justru hidupnya susah gitu kan. Hidupnya menderita gitu. Tapi kita percaya. Balik lagi ke cerita tadi. Jadi setelah sepak bola tadi itu sama-sama datang ke lapangan, dua tim itu sama-sama nggak mau masuk ke lapangan. Kenapa? Karena dia sama-sama berpegang pada si dukun tadi. Ya, kata si tim A, wah, saya harus masuk belakangan. Kata tim B, saya juga harus masuk belakangan, kata tim B. Karena berdasarkan saran dari dukun. Gitu. Akhirnya bola itu tertunda, Pak. Nggak main-main itu. Sampai diancam mau didiskualifikasi kedua-duanya. Akhirnya kedua kapten didatangkan lalu sweep gitu kan. Ini kan gara-gara dukun sepak bola jadi aneh gitu kan. Akhirnya setelah sweep itu masih masih debat gitu kan. Akhirnya solusinya aneh lagi. Jadi kedua-duanya sama berdiri berdiri pinggir lapangan, ya kan? Berdiri pinggir lapangan, pinggir garis itu, kemudian melangkah bareng-bareng. Dihitung 1, 2, 3 melangkah bareng-bareng masuk lapangan. Itu kan gokil lah ya, permainan sepak bola lalu kemudian ada hal-hal seperti itu. Ya aneh. Ya kalau memang bisa mempan praktek perdukunan dari dukun bisa menang ya Indonesia lah, coba lah didukunin rek gitu kan.
saat lawan Jepang kemarin gitu loh, pasanglah 10 dukun gitu kan, nggak usah naturalisasi ke Belanda gitu kan. Didatangin aja dukun tuh, bikin cari aja pemain-pemain lokal, terus dukunnya suruh bekerja. Nggak mungkin menang, Pak. Nggak mungkin gitu. Dia pasti kalah lawan Jepang. Dukunnya se-Indonesia sudah datang semua ya pasti kalah. Nah itu betapa ilusinya sebetulnya praktek perdukunan itu. Nah itu menurut saya, ilusi maksud saya adalah ilusi dampaknya. Bahwa mereka ada upaya untuk melakukan praktek itu, ya di beberapa tempat banyak. Gitu. Bahkan bukan cuma di Indonesia, itu mungkin di beberapa daerah-daerah lain ada upaya untuk melakukan praktek-praktek perdukunan seperti itu. Gitu. Nah persoalannya adalah apakah kita mau percaya dengan hal semacam itu. Nah itu sih menurut saya teman-teman yang menarik lagi ramai belakangan bicara soal santet itu gitu kan. Nah memang kita ini kan punya kecenderungan pada hal-hal mistik itu lebih mudah percaya memang. Indonesia ini satu struktur masyarakat yang pernah mengalami apa ya kehidupan yang dikenal dengan istilah dinamisme dan animisme ya. Jadi percaya kepada roh-roh gitu kan, percaya kepada benda-benda tertentu ya, percaya pada apa pohon-pohon tertentu yang diyakini punya kekuatan magis gitu kan, punya kekuatan yang bisa membantu orang melakukan sesuatu dan segala macam gitu kan. Nah itu yang menurut saya masih membekas hari ini di apa ya di hadapan apa ya di benak kita ya. Ikut nyimak Pak Bos. Oke, siap. Raka Pradipta. Siap Mas Raka ya. Kita lanjut lagi ngobrolnya ya teman-teman ya. Jadi begitu. Jadi dinamisme dan animisme yang pernah menjadi satu keyakinan masyarakat kita di Indonesia itu masih ya harus kita akui masih ada sampai sekarang masih masih berdampak gitu kan. Nah, itu yang menurut saya eh, apa sih membuat orang-orang itu masih percaya. Ini ada beberapa komen ya dari Mas Hadi Al-Parizi. Kita coba lihat nih. Di daerah saya orang-orang katanya sakti. Oh ini sudah tadi ya. Pernah dibawa ke orang yang katanya pinter. Katanya dukunnya ada yang jahil. Iri sama usaha bapak saya. Dia coba obatin pakai metode telur. Dikeluarinlah penyebab sakit bapak saya. Keluar paku. Wih. Ya itu pernah ada memang ya. Banyak beberapa tempat yang melakukan upaya kayak gitu teman-teman ya. Jadi telur itu kan digerakkan ke rumah terus di depan rumah digali gitu kan ya depan rumah terus nanti di depan rumah itu ada rambut gitu kan ada paku gitu. Nah itu menurut saya menurut beberapa orang itu kerjanya yang sama jin gitu ya. Jadi ada makhluk halus yang dia kendalikan yang sebelumnya dia taruh di situ. Ya persoalannya kan kenapa kok paku yang bisa keluar dari situ, kenapa kok nggak emas gitu kan, kan keren pak. Yang bisa dikeluarin emas gitu kan setelah digali emas setelah digali berupa perak gitu kan bisa kita jual itu. Tapi kok paku rambut gitu emas batangan gitu kan ya oke pak. Kalau itu saya pengen juga datangin dukun gitu bawa ke rumah ayo pak kalau keluarin di sini datang emas batangan depan rumah gitu wah itu baru dukun gitu pak. Oh paku karatan ya. Oh, itu apa pak wah gitu 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 kira-kira Mas Hadi ya. Hmm, ya begitulah ya kira-kira teman-teman ya untuk perdukunan ya. Bapak saya juga pernah sakit begitu setelah pindah ke rumah sakit yang lebih lengkap ketahuan juga penyakitnya sembuh sampai sekarang. Nah, ya betul kan? Apa yang saya bilang tadi. Jadi bisa jadi alat di rumah sakit itu nggak lengkap gitu kan. Sehingga nggak kedeteksi alat apa ya, penyakitnya apa gitu kan. Makanya itu orang-orang yang sakit menurut saya ya kalau cuma sekedar untuk melakukan apa penguatan secara psikologis mungkin bolehlah ke dukun karena itu berdampak menurut saya. Tapi kalau proses terapinya penyembuhannya itu kan gimana itu dukun itu kan agak susah ya. Saya pernah punya cerita begini teman-teman. Ini cerita dari Ibnu Sina lah ya. Di dalam buku Psikologi Islam yang ditulis oleh Ibnu Sina.
Jadi pada suatu hari ada orang yang sakit, dia merasa seperti hewan, seperti sapi yang rasanya ingin disembelih terus. Kalau sekarang mungkin penyakit ini dikenal dengan istilah schizophrenia. Si anak raja ini sakit begitu parah, didatangkan banyak sekali tabib, nggak bisa menyembuhkan. Begitu ada orang, si anak raja ini, ayo sembelih saya, bunuh saya. Selalu kayak gitu. Paniklah si raja ini. Ibnu Sina kan terkenal seorang tabib ya kan. Dia nulis buku Qaul Fitib ya, tentang obat-obatan gitu kan. Lalu dipanggil Ibnu Sina. Setelah Ibnu Sina datang, orang itu si pangeran ini lagi-lagi minta disembelih. Ayo tolong sembelih saya, bunuh saya gitu kan. Ibnu Sina ini pinter. Lalu Ibnu Sina bilang, iya, kamu akan saya sembelih, kata Ibnu Sina. Tolong pengawal, ambilkan tali, ikat orang ini. Lalu orang itu diikat sama Ibnu Sina, diikat kakinya, diikat tangannya, lalu kemudian lehernya ditengadahkan gitu, diambilkan pisau sama Ibnu Sina. Begitu mau disembelih, ternyata Ibnu Sina bilang, oh kamu ini terlalu kurus, kata Ibnu Sina. Nggak bisa disembelih ini, kamu harus makan dulu, katanya. Oh, akhirnya orang itu dilepas, suruh makan. Makanlah orang itu banyak, makan terus sampai beberapa hari. Akhirnya dia mulai berisi sedikit gitu. Tapi penyakitnya belum sembuh. Nah, setelah itu datang lagi Ibnu Sina ini mau diobatin lagi. Nah, hasilnya ini ada berbagai versi. Ada versi yang mengatakan bahwa setelah itu orang itu sadar gitu kan. Setelah diterapi, sadar dan sembuh. Ada versi kedua bahwa ternyata orang ini lagi merindukan seorang kekasihnya, merindukan cintanya yang ada di tempat lain gitu kan. Lalu sama Ibnu Sina ya disuruh panggil lah kekasihnya itu, suruh bertemu dengan orang itu. Anda tahu begitu bertemu dengan kekasihnya ya langsung sembuh lah orang itu. Nah di situ kita tahu bahwa ya penyakit memang tidak harus selalu obat penyembuhannya. Ya, bisa jadi orang lagi kangen gitu kan, orang lagi stres ya tidak harus obat ya, walaupun memang sekarang ada obat stres ya. Kalau kita ke psikiater gitu kan pasti dikasih obat setelah setelah dideteksi penyakitnya apa, didiagnosa kayak gitu tuh. Tapi tidak harus selalu obat gitu. Nah, Ibnu Sina itu sudah melakukan praktek pengobatan yang non obat kira-kira. Tapi penyembuhan yang sifatnya psikologis ya. Nah, itu dari cerita itu bisa kita lihat kalau hari ini mungkin ya dia kita bilang sudah disihir orang, sudah diguna-guna orang sehingga dia jadi gila dan segala macam. Padahal ya penyakitnya karena kangen sama kekasihnya kan. Itu yang menurut saya apa sih perlu kita hati-hati dengan apa yang kita sebut sebagai santet belakangan yang lagi rame dibicarakan oleh banyak orang gitu kan. Jadi begitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau percaya ya nggak apa-apa. Namanya orang juga mau percaya pada santet itu. Ya walaupun agak aneh. Makanya kalau ada pertanyaan sihir itu tidak ada. Karena menurut aliran Mujassimah, sihir itu hanya tipu daya, trik rekayasa. Cik, ada pertanyaan tadi ya, sebentar teman-teman, kita coba lihat ya. Sihir itu tidak ada. Sihir itu tidak ada karena menurut aliran Mujassimah, sihir itu hanya tipu daya atau trik rekayasa dan mereka tidak percaya cerita Nabi yang disantet oleh orang Yahudi. ya begitulah kan. Ya semua orang memang percaya, apalagi orang aliran-aliran Mujassimah ya pastilah menolak hal-hal kayak gitu ya. Hal yang tajsim gitu ya susah menerima kayak gitu ya. Walaupun mungkin ada cerita-cerita di zaman dulu ya. Sihir itu mungkin lebih kepada upaya untuk menunjukkan satu kekuatan gitu ya. Kayak cerita Nabi Musa gitu kan yang bisa mengubah tongkat menjadi ular lalu mengalahkan ular-ular lain yang dipraktekkan oleh para penyihir gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin yang paling biasa kita lakukan itu adalah apa sih orang yang bisa mengendalikan hujan gitu kan ya. Kalau kita punya acara kita cari orang yang punya kemampuan mengendalikan hujan. Bahkan dulu yang ramai itu di Indonesia di Mandalika waktu ada ya motor GP itu kan, itu ada nama si Rara itu kan yang dianggap bisa mengendalikan hujan gitu kan. Lalu dia datang muter-muter dan segala macam. Kalau di Jepang nggak pakai Rara, Pak. Di Jepang itu sudah pakai sinar laser, dia bisa ngarahkan
karena Jepang itu teknologinya maju gitu. Dia tahu bahwa penyebab hujan itu ya bukan karena ada sihir ya. Penyebab hujan itu ya karena ada gerak awan positif apa gerak awan yang menguap apa gerak air yang menguap gitu kan menjadi awan banyak gitu kan. Lalu kemudian sama Jepang ya di laser aja tuh awan dipanasin sehingga awan itu menguap lagi, tidak jadi apa sih, tidak mengalami kondensasi istilahnya, tidak mengalami penguntalan awan itu sehingga menjadi hujan gitu. Nah, selain itu Jepang hujan bisa menciptakan hujan juga gitu kan. Misalnya dia menabur apa istilahnya menabur garam gitu kan di tengah di udara gitu. Sehingga garam itu nanti bisa mencair menjadi uap gitu yang kemudian ya garam itu lalu menjadi awan dan itu bisa menyebabkan hujan gitu. Nah, itulah bagaimana eh, negara-negara maju itu mempraktekkan yang dulu kita sebut sihir, yang dulu kita sebut kemampuan magis dari seseorang bisa mengendalikan hujan, bisa menciptakan hujan gitu. Ternyata secara teknologi bisa dilakukan semua walaupun tidak ada penyihirnya. Jadi penyihirnya adalah menggunakan garam gitu, penyihirnya menggunakan sinar laser gitu. Nah, itu menurut saya yang eh, hari ini yang problem di antara kita apa ya terutama mereka-mereka yang masih berpikir ya mistis lah untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Oke, saya kira itu dulu teman-teman ya untuk perbincangan kita soal santet ini ya. Jadi nanti kita akan mencoba eh, membicarakan lagi topik-topik yang berbeda di lain kesempatan gitu kan. Oke, makasih. Assalamualaikum.